Oh, wah, ini Karena baca wis mungkin karena garis. aku mungkin enggak, karena aku mungkin belum nge-save nomormu kali ya. Jadi aku Oh, mungkin. apa Mungkin. nanti aku cari. Kalau enggak cek Hmm. terulang aja. Oke, baik. Ini kalau kata Koden mah anaknya melebihi presidennya sih kayak Koden. Lah ya, aneh. Aneh susahnya setengah mati, ya pindah nah, wis. Tapi aku nggak Karena selesai kok sebelum karena aku kontrak cuma kenapa? punya satu nomor. Karena aku cuma punya satu nomor, di mana satu nomor ini ya isinya kerja, kuliah semuanya gitu. Bisa toh nak, ada yang itu dipisah nak. Tolong nomor nggak sampai 25.000 ya, tolong. Iya Oh, sih. nggak bisa dual SIM tak HP-mu? Bisa, cuman waktu itu kan belum beli. Oh, bagus lah beliin kamu. Hmm? Waktu itu dibeliin aja. Kau tuh mendes pulang tapi kamu sekarang. Kenapa? Kenapa? Oh sudah pulang sekarang. Hari ini pas cuti. Kalau Oh pas cuti bisa. Liburku cuti. itu di hari Selasa masalahnya. Oh nggak tepat banget. Hmm? Nah, Apa hidupnya sebentar. pindah aja Selasa? Sepenak jidatnya, jidatnya. Iya, enak sekali. Masuk akal loh sampai ngamuk videoku. Tadi perasaan aku DM Kodin. Aku tadi DM Kodin kan. Tapi nanti telepon ya call ya buat reminder. Aku mau ikut. Nggak di reminder kan? Lah, Kebangun ini ono baru yang bangun. WA aja ono sak banyak ya, sak banyak kamu katanya ngepin aku, mendi. DM pin. Oh, itu tuh. Itu kemarin WA-nya habis restart gitu loh. Jadi pinnya copot semua. Eh, bebas. Weh, ada nik nak. Nah, Nikna tadi salah link. Oh iya dah. Oh, iya. Iyo, Oh aku salah. salah link Sorry. zoom-nya. Gak Wah, sempet. Ada ini guys. Salah salah link. Aku bukan nggak dapet loh. oh Oh bahkan iya. nggak dapet. Aku belum share guys. Aku baru ingat. Nah, makanya, Sudah tak kamu share? Oh harus iya. join tele atau belum ya? Lali aku. Belum. Nah, itu linknya udah aku kirim di PC ya, bisa join telenya kita. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang belum ya? Apa lagi belum? Ini Misha Misha, belum. Misha. Michelle, aku gak tahu sih dia bakal join apa nggak, soalnya dia baru tidur sih jam 2 jam guys. Ah, ngapain? Ngajak no tugas. Mantap. Asin sekali. Siapa lagi ya? Helen. Cang, ambil di chat lagi kok anak-anak ketiduran kok. Dia kan itu, dia masih belum pulang gitu, saya. Suruh pulang. Se. Ah, butuh otoritas om ini. Tunggu ya guys. Wah, sate ku dapat geprek. Mantap. Siapa lagi ya? Nando. Oh iya. Nah, Sean baru mau dicat.
ini kamera nggak bisa nyala. Duh, Bapak Rafael, cerita. Wah, Salah Erik gimana sih? Ya, iya, salah. sorry. Oh, toh? Kesalahan Erik muncul kan langsung. Bilang lagi. Saya minta maaf, Fik. Ya, sorry. Wah, Wah, wain. aku. Apa wain? Uang. Hah? Oh, Ya, uangnya. Kenapa uangnya? uangku. Ada problem. Butuh Mau duit. beli korupsi. Butuh duit. Butuh duit. Haula. Haula. Haula, 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 haula. Heeh. Haula, haula. Heeh. Yuk. Bagi Ceprisil udah belum? Belum. Mari kita chat. Chat atau telepon? Telepon aja. Oke. Ya, tidak diangkat oleh Ceprisil. Siapa lagi yang belum ya? Kok rasanya kurang ya? Si Helen udah. Walah, ya nggak apa-apa chat. Kenapa? Cepat. Si Helen udah tahu. Belum. Enggak, Udah, tolong sampai aku masih Oh ya wes. mengurus ini Shop. agent. Laksanakan. Ah, salam jalan. Aku telepon tadi. Salam jalan. Ada si Helen sih. Oh ya. Si Helen ini makan apa sih?
Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkahlah yang berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hari. Langkah pujian mujizat terjadi. Bergali kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Ajaran terjadi. Oke guys, jadi sambil ngechat-chat dan ngobrol-ngobrol yang lainnya, nah untuk sementara pengumumannya akan saya ambil alih, wish. Karena kembali kita sedang ada urusan, Fotosintesis. betul, urusan berfotosintesis, tahu aja. Oke, so pengumuman, nah, bentar. Nyontek Erik. Kan titipan pesan ya, mohon maaf ya. Nggak diapalin, nggak seru, nggak asik ini. Minimal aku baca pengumuman nih. kan aku namanya membaca pengumuman, bukan menghafal pengumuman, tolong. Make sense. Nah iya. Oke, so jangan lupa beberapa minggu lagi bakal ada New Hope bakal jalan. Nah, New Hope itu boleh di-spill nggak? Dapat gerobak apa? Masih belum ya? Udah di-spill? Oh, boleh. Nah, silahkan di-spill. Dapatnya gerobak apa? Ayo. Ini Gerobak apa? dapatnya gerobak batagor sama es pisang hijau. Oh, kasih temenan guys. Kita dapat 2 target langsung sekaligus. So, biasanya kan kita jalannya satu. Nah, ini kita bakal langsung 2. Nah, tapi untuk eksekusinya itu ada jarak beberapa hari lah ya. Jangan langsung Ya, betul sehari ya, tapai guys. Jangan ya. Nah, ya, jadi bagus. dikasih jarak gitu. Nah, itu dalam 1 minggu itu yang pasti kita 2 gerobak langsung. Gitu guys. Enggak. Ditunggu saja nanti. Ya udah, ditunggu kabarnya nanti. Tapi yang pasti kita puji Tuhan kita dapat 2 target langsung. So dukung terus program kita New Hope. Bentuk dukungannya bisa berupa apapun ya guys. Tuh. Terus habis itu minggu depan kita seperti biasa ada sate. Satenya ini kemungkinan online ya. So ya ditunggu untuk informasi lebih lanjutnya untuk sate bulan depan. Gak salah bulan depan. Bener kan? Gak salah. Bener kan?
Nah, Tidak bulan depan. salah. Soalnya bulan depan sudah tanggal 3. Oke, terus habis itu pengumumannya ada Hivel Sport. Nah, Hivel Sport yang terbaru untuk bulan ini kita sudah tutup di tanggal 25 kemarin. Apa tutup gitu Kita maksudnya? Loh, iya kita akhiri untuk Hivel Sport badminton dan kita buka dengan Hivel Sport biliar. Yes. Kita pindah ke cabang olahraga biliar. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ada di Delta. Jadi bagi kalian yang di Surabaya, yuk join lah. Nah, bagi kalian yang di luar kota mau mampir, kebetulan mampir, gitu boleh ikut Hivel Sport gitu. Nah, kapan? Untuk tanggalnya harusnya Sabtu depan ya. Dan stay tune untuk informasi berikutnya untuk Hivel Sport ya. Jadi ya bulan kemarin kan sudah nih badminton, nah sekarang gantian biliar. Wih, enak guys, lihat guys, mantap. Kita bakal main 3 jam. 3 jam. Loh, Mantap. beneran kita main 3 jam Iya sih. beneran deh. Wih. Main Supaya sampai mabuk olahraganya biliar. tuh apa? Main sampai mabuk biliar. Iya. Dan kemarin ya aku nyoba main biliar sampai 3 jam. Capek ya. Pegel ya. Oke, ternyata olahraga bener juga. Dia tidak percaya. Setelah dicoba, iya juga masuk olahraga, masuk akal. Lumayan capek. Jalannya keliling-keliling, oke. 3 jam ya guys. Lumayan kerasa. Nah, Kamu jadi mageran ya. soalnya. Nah, untuk jamnya di jam berapa? Ya stay tune untuk informasi berikutnya. Nanti bakal ada posternya. Menunggu jamnya Sama. dan Loh, jam kan gampang. Nanti tak kasih Hamin 1 jam aja ya. terus gunain posternya buat apa? Buat apa? Loh, itu menguji adrenalin. Ayo cepet buat bikin. Set tuh jadi. Hamin 1 jam terus apa sih join? Tolong. Agak. Nah, so ya ditunggu untuk posternya Hivel Sport dan juga New Hope ditunggu posternya. Posternya Sudah ditunggu ada. juga. Oh sudah. Sudah ada. Sudah. PPT-nya sudah. Sudah. Itu yang menjadi saya kerjakan nanti. Waktunya ditampilin kah? Untuk PPT ini New Hope. Tunggu ya Bu ya. Tunggu ya. Ini bisa aku share screen. Ayo New Hope. Ayo. Gimana caranya? Hah? Ayo mana Tuh, New Hope? Ayo. Gimana Inisial caranya Cessna. menampilkan? Ayo. Mana New Hope? Ayo. Mana New Hope? Mana Katanya button sudah nih? siap. Mana button nih buat nampilin tuh di mana? Aku lupa. Lah. Kanan atas. Kanan atas. Oh ini. Oh ini. Nah, Sudah. udah tunggu. Oh. Dan kita share screen. Nah, siapa yang presentasi? Ush. Let's go New Hope. Yuk, dipersilahkan buat New Hope bisa dijelaskan gimana. Jangan di chat dong, ayo. Ayo cepet deh. Waktu kita gak banyak. Nggak bagus Erik. Panik.
Batagor hoki buset. Mantap. Ayo. Waduh. Hmm, Iya. Kini. Mantap. Oke, memang butuh dari New Hope ini. Apa sih masih ada lagi? Oh iya dah. Ya, tapalnya sangat mantap. Oh iya. Hmm. Wait. Tes, bilang tes lah tes. Tes. Ayo di mana? Masuk. Silakan. Guys, jadi puji Tuhan kemarin kita waktu survei dapat 2 sekaligus. Ini yang pertama ini ada Batagor BM itu loh guys. Terus sekarang pindah tempat karena sesuatu. Nah, jadi buat kebutuhannya bisa dilihat di poin-poin yang sebelah ini. Itu aja kalau dalam bentuk uang juga bisa. Pokoknya semua bantuan berarti lah. Terus bisa dilihat itu kayak chatnya itu udah agak sedih. Heeh. Oh, sia. Kondisi lainnya gimana nih yang selain foto nih? Mungkin bisa jelaskan kondisinya gitu. Terus ada stiker yang kayak kelintek gitu. Oh. Kayak Terus. cat-catnya gitu. Loh, udah. Loh, Nah ini lagi. Jess. Jangan Kok hilang, hilang? Jess. Jangan tenggelam. Kok Jangan hilang? tenggelam di tengah bumi, Jess. Enggak sih, tadi Lah kan. bersihin terus batuk. Sih. Nggak boleh gitu kita. Ngawal ya. Parah Erik. Parah. Suton. Loh, Udah tak api. kira hilang. Lanjut. Jadi yang kedua sudah bukan makanan lagi. Sekarang kita minuman, Hore. Ada makanannya, Jess. Ada pisangnya, Jess. Iya sih. Tapi minuman es. Nggak goreng-goreng lagi, nggak kuah-kuah lagi. Wah, lah kan kuah ini. Berges enak. Hah? Kuah, bukan kuah. Wah, singkup dan santan. Gimana, Jess? Gimana? Kondisinya gimana korbannya? Ya itu sih bannernya itu agak udah lama gitu. Terus Besin mungkin. Bless you. Nah, pasti besin sama batuk lagi ya. Apa Semangat, guys? Jess. kebutuhannya bisa dilihat di poin-poin sih. Silakan milih buat semua bantuan bakal sangat berarti lah. Enak kok guys pisang hijaunya. 10.000 cuman. Ini aku dan Jasna bandel guys. Nyoba gorengan nih sama Elsie padahal lagi sakit. Nah, susah kayak gini ya. Terus besok ini ngomong lagi. Mantap. Suruh siapa jengkal. Demi Wah, kok bisa. Ada lagi yang mau sampaikan? Ada lagi Jess. Jess. Udah dikasih soal-soal itu loh. Udah, ya itu ya guys. So kalian bisa support dalam bentuk apapun. Kalau mau bentuk uang atau bentuk list di posternya ini. Nah kalian bisa bantu berupa apapun. Jangan lupa support terus programnya kita, support New Hope dan program lainnya ya guys.
Oke, thank you Jess buat sudah menyampaikan untuk New Hope-nya. Nah, terus ya jangan lupa kalian pantau terus BTL. Nah, BTL sudah mulai ada gebrakan baru di hari minggu kemarin sudah upload episode yang sangat-sangat seru tentu Yus. Itu benar-benar fresh ya guys. So, kalian bisa lihat BTL episode terbarunya dan nantinya akan ada episode-episode menarik yang akan datang guys. So, pantau terus, kalian tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe dan juga klik loncengnya ya guys, supaya kalian itu nggak tinggalan info video terbarunya kita. Itu. Jangan lupa hit like guys supaya Alex semakin Jangan semangat lupa like. menonton. Asik. Asik. Dan juga editornya semakin semangat edit. sampai itu seharian dia mengedit. Nah iya, editornya benar-benar wah, keren banget editor. Sayangnya belum hadir, belum hadir untuk saat ini. Gitu guys. Oke, so pengumumannya itu aja. Dan ini sepertinya kembali kita sudah kembali dari urusan fotosintesisnya. Nah, waduh, ada yang lagi minum nih. Enak sekali. Tiba-tiba minum. Enak. Oke, silahkan Bapak Gembala. Bapak Gembala. Karena sudah, loh kan sudah selesai berfotosintesis. Nah, silahkan. Iya, jadi sekali lagi ya, teman kita ada di rumah sakit, jadi kalau di chat, ditanya kabarnya, diberikan semangat, ya di chat secara personal aja, kita kan satu keluarga ya, jangan lupa bawa-bawa embel-embel kita satu keluarga ya, jadi setelah ini di chat, don't forget, apa aku nge-lag ini sekarang? Aku nge-lag nggak? Nggak. Oke. Itu apa tiba-tiba UNESA itu PP? Tiba-tiba UNESA. Oke, bentar guys. Oke, ini kita nih guys. Oke, yuk. Itu aja. Apa lagi ya? Ya jangan lupa kita ada New Hope. New Hope kita sekarang ada 2 target yang kita langsung persiapkan supaya untuk menghemat dalam perjalanannya gitu ya. Jadi dan tidak menutup kemungkinan ada 2 tim yang akan meluncur ke sana dengan waktu yang sedikit apa ngomongnya ya sedikit berdekatan lah waktunya gitu ya. So ayah bisa on cam ini aku nggak tahu kenapa nggak bisa on cam di luar tertarik mungkin. Nah jadi so sebelum itu Erik doa dulu ya sekalian sharing. Enggak ya. Hah? Aku ngawang loh. Hah? Oke, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai setiap hari ini. Malam Tuhan, terima kasih kau kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan. Kami akan melakukan ibadah saat kedua hari ini Tuhan. Kiranya kau urapi setiap kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami dapat apa yang ingin kau sampaikan pada kami Tuhan. Kiranya kau urapi kode ini yang akan menyampaikan sharing-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya kau urapi kode ini dengan Roh-Mu, tuntun kode ini, biarlah apa yang kode ini sampaikan itu sesuai dengan apa yang kau inginkan dan kau rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tegur kami, sakiti hati kami, biarlah kami mau berubah untuk semakin serupa dengan Tuhan. Ini di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, amin. Wah ini gara-gara Erik lagi nih pasti. Ya, semoga. Gara-gara Erik ya. Nyala. Ini dikecilin sedikit mungkin suaranya background musiknya ya. Nah. Oke. So, jadi kita akan ini adalah pre untuk masuk ke bulan baru kita. Jadi
bulan depan kita akan masuk ke apa ya, tema kita belum apa ya, anggapannya kita masih di dalam nama pre ya, jadi kita belum kasih tahu tema bulan depannya, tapi aku pingin kita berfokus ke hal-hal kecil gitu ya. Seringkali kan kita lebih fokus tentang revival dan lain-lain, tapi aku pengen bahas bulan depan tuh hal-hal yang spesifik gitu ya. So, jadi hari ini kita ngomong tentang kata-kata hampa ya. Gitu. Kata-kata hampa. Nah, aku belum bisa buka kamera nih kelihatan. Nah, jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalau aku bilang kayak gini, ini pasti kalian bisa tebak. Coba kalian tebak ya. Satu kalimat ini kalian tahu nggak? Ini tuh mewakilkan apa? Gitu ya. Coba Erik ya, Erik. Aku tak nanti Erik. Gitu ya. Ya, Nah, kalau misalnya aku ngomong tentang ini, semakin di depan itu artinya apa? Kamu nyantolnya apa pertama kali? Yamaha, Kalau One Heart apa? Honda, Loh, dari mana tahun nih? Kan nggak pernah ada di KBBI loh. brand, slogan. Branding, slogan. Yes. Terus coba ke Feli. Kalau jagonya ayam itu apa? Tahu nggak? Ici. Nah, tahu dari mana? Tahu dari ayamnya? Oh, enggak ya? Tahu dari Emang ayamnya. tuh masih tahu aku Oke. kemarin. Iya, gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan disebut namanya branding, guys. Ayo. Gitu kan. Nah, hari ini kelas marketing. Nah, jadi ya gitu. Erik hari ini kelas marketing lagi malam ya. Oke, so sambil nungguin kameraku nyala ya. Nah, jadi maksudnya bahwa aku sebut tadi itu kok bisa langsung tahu karena itu sudah stigma yang melekat sebenarnya jawabannya atau stereotip orang. Contoh misalnya, kalau kalian coba ya, kok pada umumnya di Surabaya deket-deket ya tengah. Dan aku tanya satu lagi, dua hal lagi. Coba aku tanya ke Erik lagi. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada bacaan nih gede, berotot, terus tatoan, kamu berani mendekat gak? Tatoannya full mana? Jujur. Kalau dari hati ya takut. Loh, kenapa emang dia gak ngapa-ngapain kamu kok? Takutnya Dia itu kayak gak kenal kamu. baru ya kayak takut aja baru mau manggil tek gitu. Apa lu? Kalau misalnya aku ngomong gini misalnya, Rick, Allah, ini gampang ini, gitu kan? Wih, semua gara-gara aku. Kira-kira kamu nyantol lagi orang ini ngomong apa sih gitu? Jago. Gitu ya. Biasanya gitu sih. Sekarang Gampang. dia biasanya dengan aku top global gitu kan. Gitu ya. Jago, jago. Bisa nggak muncul? Nggak bisa muncul. Oke. Nah, sebenarnya kalian sadar satu hal nggak sih bahwa yang aku bilang dari tadi itu kan disebut tentang kata. Kita tuh kalimat. Berarti selama ini bahwa kita ngerti bahwa setiap kalimat itu punya identity. Atau setiap kata itu punya identity. Contohnya yang paling gampang banget ya guys. Contoh, kalau hari ini ya, nih aku tanya ke Feli deh. Atau ya biar maksudnya dia yang pasti jawab ya karena on cam ya. Kalau aku misalnya ngomong, nih aku ngomong ke kamu ya. Kemarin aku ikut CG nih. Artinya apa? Loh, kenapa ketawa? Coba, aku ikut CG. Artinya apa? Ikut CG apa tuh artinya? Maksudnya apa? Ya, kalau maksudnya apa pernyataan kenapa kamu kok ketawa-ketawa gitu? Apa arti di pikiranmu itu apa? Jadi aku ngomong gitu. Sebut merek gak apa-apa. Itu aneh ya, apa namanya? Tidak komsel sendiri, ikut komsel lain. Padahal itu ini connecting time loh. Atau connect group loh. Itu sudah punya ini, sudah kayak ada cap nantinya. Bahkan banyak gereja yang pakai connect group namanya atau connecting group.
Nah, jadi maksudnya bahwa kita ngerti ya bahwa setiap kalimat atau setiap kata itu sudah melekat yang namanya identity. Bahkan ini juga disebut dengan yang namanya connect group kayak gitu atau komsel gitu kan. Nah, berarti kita paham sekarang bahwa setiap kata, kalimat atau setiap apa yang kita keluarkan itu mengandung arti banyak, mengandung banyak stereotip, mengandung banyak yang namanya identity. Ada identity di setiap perkataan kita. Bahkan kalau kita ngomong army of God, apa artinya? Kenapa semua harus ketahui? Enggak kan? Kita army of God kan? Kayak gitu. Loh, kenapa? Karena sama lekat. Kenapa? Kalau kita buat acara army of God nggak salah, apa yang bisa nantang dia nggak punya haki juga? Kayak gitu loh. Maksudnya bahwa kita harus ngerti bahwa ternyata bahwa setiap omongan, setiap perkataan, setiap nama, setiap persepsi atau setiap opini yang kita keluarin mengandung meaning. Dan pasti kita akan merujuk ke satu hal. Entah bukan hanya soal perkataan, maka aku bilang tadi juga ngomong tentang tato, juga ngomong tentang badan yang besar, yang kekar tapi mukanya gahar misalnya. Ya itu juga ngaruh. Tapi hari ini kita spesifiknya di sini. Coba kita pikir bahwa banyak kalau orang-orang Kristen yang juga masih misalnya mengumpat. Orang selalu ngomong tentang mana ayatnya. Tapi kalian mikir nggak sih tiba-tiba ada orang pendeta KDRT gitu. Banyak sih. Kayak gitu. Ya mohon maaf ya, fun fact-nya banyak gitu. Meskipun nggak kelihatan gitu kan. Nah, gitu. Kalian mikir kayak, maksud tanya, mana ayatnya? Tuhan melarang menggampar istri, nggak ada ya. Spesifik nggak ada begitu ya. Kayak gitu loh. Tapi maksudnya kita ngerti kenapa itu salah. Karena di sini ada identity. Kenapa ketika aku ngomong Army of God kalian begitu hebohnya? Padahal itu title yang diberikan kepada kita semua. Kayak gitu. Contoh apalagi hari ini? Apa ya? Ya banyak hal ya. Kayak gitu. Erik, pegang dulu Erik. Oh ya. Oke. Aku bingung. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, sama dengan misalnya kalau aku bilang gini, aku punya apa namanya brand ayam gitu kan, haleluya gitu kan, atau hosana kok haleluya, kayak gitu kan. Nah, jadi aku bilang gini, jagonya ayam gitu. Loh, ya apa? Nggak salah tuh, gitu. Nah, tapi karena orang udah melekat sebuah stereotype, jadi seringkali orang ngomong, nggak apa-apa kok ngomong besok biasa saja. Itu kan cuma imbauan. Nggak apa-apa kok mengumpat apalah, apa anjir kah, apalagi anjing kah, babi kah. Loh, kenapa nggak punya motivasi buruk kok karena ngomong kayak gini? Apa dipikirin kalian leader ngomong kayak gitu? Aku kok nggak pernah ngomong gitu. Coba, Erik. Kalau ngomong kayak gini gimana? Atau value yang sensitif, cewek, ayo. Ya gak on cam sih, on cam tapi yang lain. Ayo, apa pemikiran kalian aku bisa ngomong kayak gitu? Ya, nggak cocok kayak gitu. Masa kan cocok cuma kata? Kayak gitu loh. Nah, maksudnya ngerti gak? Jadi kita itu punya identity karena orang tuh punya stereotype dan nggak masalah ketika kita ngelihat bahwa itu nggak itu jadi satu sandungan. Gitu loh. Nah, makanya hari ini kita itu terlalu begitu banyak apa namanya perkataan plesetan Allah kan itu kan artinya begini. Aku mau ngomong lebih kontroversial, tapi aku rada trauma katanya baru keluar soalnya. Nah, tapi maksudnya contoh lah, itu juga nama tank dulu kayak gitu. Karena nama tanknya sering keluar, aja disebut-sebut lah nama itu. Ada, itu punya Surabaya satu. Cuman baru keluar, jadi nggak berani kayak gitu. Nah, tapi maksudnya bahwa kita nggak ngomong tentang itu bahwa terlalu banyak alasan. Tapi ketika kita masuk di dalam ranah itu, orang menganggap oh lu sama dengan gue. Jadi hari ini kita ngomong terlalu dangkal.
bahwa kita perlu belajar dari satu cerita yang gray area. Nah, yuk kita baca dulu satu cerita. Ya, di 1 Korintus, boys. 1 Korintus 10 ayat yang ke ayo berapa? Kita mulai baca dari sebentar ya. Kita mulai ayat yang ke sebentar. 1 Korintus 6, sorry. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. Ayo Erik baca. 1 Korintus 6. Salah ya? Bentar, aku cek dulu. Otakku. Bentar, 3. Ya, coba. 6 itu apa sih? Coba buka. Oh, 10 berarti. 10 berarti. Oke, ya, 10. Jangan biasa nih. Kan itu kepala, itu kerudung lain lagi nanti. Oke, ayo Erik baca. 1 Korintus 10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu seperti orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu,
maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Lagi menyiksa orang sakit ceritanya, guys. Ya, Feli, lanjutin, Feli. Atau maukah kita melanjutkan kebutuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Oke, Jangan bersih dulu. Oke, jadi kita ngomong tentang gini, ceritanya itu gini. Kita mulai dari bawah ya. Itu untuk mengingat kita semua satu pasal ini, untuk mengingatkan peringatan terakhir di Obama Cycle juga peringatan kita juga ya. Tapi main topik kita di bawah. Oke. Nah, ngomong ke orangnya. Ya benar ya. Jadi ya benar. Jadi ada gini, persembahan berhala itu ketika dipersembahkan, ini memang masih ada yang gitu. Ini sih, maksudnya jeruk-jeruk atau daging-daging itu dipersembahkan. Katanya memang itu nggak dipakai lagi kan. Akhirnya dijual di pasar dengan harga yang murah kalau nggak salah. Nah, mereka ini memperdebatkan. Gitu, makanya memperdebatkan boleh enggak. Loh, tapi kenapa omongan ini keluar? Karena di atas ditegaskan dulu bahwa kamu nggak bisa minum dengan satu cawan dengan orang lain. Kamu nggak sesuatuan gitu loh. Kamu nggak bisa mempersembahkan sesuatu, tapi kamu juga mempersembahkan ke Tuhan. Kamu nggak bisa memakan sesuatu dari persembahan berhala juga yang bersih dari Tuhan. Ya, gitu. Tuhan tegaskan itu. Gitu. Semua itu boleh, tapi belum itu membangun. Jangan mencari keuntungan sendiri, tapi harus cari juga untuk orang lain. Gitu. Terutama yang lain terlebih dahulu. Jadi kok intinya ini rema terpisah. Kalau kamu pengen ngejak, orang lain harus ngejak. Nah, gitu nggak boleh. Kalau kalian mau dapat untung, orang lain juga harus untung. Nggak boleh dia dirugikan. Gitu. Ya pasti ada, cuman harus seminim mungkin, gitu ya. Nah, kamu boleh makan sekarang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati-hati nurani. Karena orang Kristen juga takut, coy, karena peringatan yang tadi. Ya, gitu ya, karena hati mereka, aduh, aku nyembah Tuhan tapi makan daging, aku nggak tahu ini persembahan berhala atau tidak, karena juga nggak bisa diperiksa, gitu. Kalau batu giok bisa disenter, ya. Kalau ini kan nggak bisa, ya, gitu kan. Ya maksud ngajak roh jahat di mana yang mau dimakan kan nggak mungkin, ya kan. Nah, dia itu takut, gitu kan. Tapi kenapa? Karena bumi serta segala isinya milik Tuhan. Emang ini kurang relevan dengan kata 4, tapi kita belajar something dulu dari sini. Kalau kamu diundang makan oleh seorang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa yang dihidangan itu tanpa keberatan rohani. Tapi kalau kamu seorang berkata kepada kamu itu persembahan berhala, jangan kau makan. Di saat kamu tahu itu negatif, jangan ikut server sebelah. Jangan kasih tahu itu babi, jangan ya. Jangan. Itu terjadi di mana-mana, iya. Tapi jangan ya, jangan bikin orang berdosa. Tapi maksudnya bahwa yang aku bilang gini, kalau kita memang nggak tahu ya, kita nggak, contoh ya maaf ya, kita kan di dalam restoran nggak tahu orang itu pakai pesugihan atau enggak, ya kan? Nah, atau pakai es tetek pengenya, makan doa aja, beriman kepada Tuhan, Tuhan lindungi kamu, iya. Tapi ketika ada orang ngomong itu ada gininya loh, tapi ini nggak relevan dengan sekarang ya, ini nggak relevan dengan sekarang, maksudnya beda lah. Ini kan soalnya dagingnya dijual, gitu, dipersembahkannya berhala, ya gitu. Nah, tapi maksudnya kalau ada orang ngomong, aduh, dipersembahkan berhala, jangan makan. Kayak gitu, konteksnya kayak gitu.
Dan kamu di pasar lebih murah, ya wis pen. Tapi kau sudah ngomong bener-bener valid, itu ngomong gini, itu loh kena janji itu dipersembahkan, barusan dipersembahkan di Berhala di Bukit A. Ini nggak makan. Maksudnya apa? Ketika ada role model, apa ya, daging itu anggapannya sudah jadi apa ya, sudah di labeling bahwa ini salah, atau paradigma, misalnya di lingkungan itu dibilang, oh itu loh, si penjual itu dagingnya dari daging berhala, ya jangan beli, kayak gitu. Jadi yang aku pikirkan kan adalah ketika itu sudah menjadi batu sandungan dalam hidup kita tahu stereotipnya seperti itu, jangan pakai apapun itu. Kalau kalian tahu itu salah, ya ngapain kamu harus ikutin? Makanya dia bilang gitu, kok kamu nggak tahu dan memang kamu udah tahu, ayo udah silakan. Semuanya diperbolehkan, termasuk yang aku bilang tadi, mungkin apa namanya, kalau ya contoh lah kayak anjing gitu, anjing itu nama hewan. Gitu. Tapi kenapa jadi salah? Karena sudah ada stereotip yang salah. Dan sebagai orang Kristen yang baik, kita hindari itu. I think why harus pakai kata-kata yang seperti itu? Biarkan pada fungsinya, kayak gitu. Kan kasihan nama anjingnya. Gak dipakai oleh sembarang orang. Kayak gitu. Terutama orang-orang yang nggak bisa ngomong tanpa ngegas lah ini. Ya, maksudnya bahwa kembali lagi bahwa ketika kita ngelihat begitu banyak kata-kata hampa, karena definisi kata hampa itu sebenarnya kalau kita tarik bahasa aslinya itu sebenarnya mengacu ke kenos gitu ya, kenos bacanya kenos gitu ya, kenos gitu ya, bacanya kenos gitu, ken strip os bacanya kayak gitu cara bacanya. Yang artinya itu sebenarnya katanya itu kata sia-sia atau percuma. Jadi seringkali ada satu ayat Efesus yang dipakai untuk mengusir mulut-mulut kotor gitu kan. Gitu. Nah, tapi sebenarnya definisi aslinya adalah kata-kata hampa itu yang dimaksud adalah perkataan kibul. Kibulan, bohong, sia-sia. Ya termasuk memprovokasi kayak gitu-gitu. Oh iya, kalian bisa lihat sendiri nanti aslinya. Jadi kayak tidak mengandung apa-apa, maksudnya nggak worth it untuk kalian ucapkan. Useless lah kalian keluarkan itu, nggak berguna lah kata-kata itu. Termasuk dengan kata-kata umpatan, termasuk dengan kata-kata kotor, termasuk kalian ngomong, oh ini cuma plesetan, iya nggak berguna kan? Karena Tuhan selalu ingatkan di dalam Matius 15 ayat 11, dengarkan dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang najis, tapi kan yang keluar dari mulutmu yang najis. Ini perkataan orang yang terlalu harfiah gitu kan. Ngomong tentang makanan, tentang babi lah, apalah. Itu ngomong bukan itu yang najis, tapi mulutmu lah yang najis. Dan Amsal berkata bahwa dari hati memancarkan kehidupan, dari hati pula pusat dari kehidupan, bukan otot jantungmu. Dari hatimu lah terpancar apa sih isi hatimu. Kalau yang keluar dari mulutmu itu adalah kata makian, hinaan, cacian, kata kotor, dikit-dikit ditambah imbuhan. I think so bukan anak Tuhan. Karena aku cuma mikir satu hal. Kalau misalnya kalau kita anak Tuhan, ya kita mencerminkan apa yang papanya saya ngomong, bukan? Kamu bilang tadi, jagonya ayam, kok bisa ngomong KFC? Kalau hari ini kalian, misalnya aku ngomong CG, kalian pasti tahu ke kerja mana. Loh, kok bisa? Gitu. Ya, karena dari mulutnya mereka sering disebut. Akhirnya sih stereotip. Sama dengan hari ini kok ngomong anjing kah, apalagi babi kah, apalagi pisu-pisuan. Apa gunanya? Tuhan berkata, membangun atau enggak? Membangun. Kata membangun bukan tentang memberikan happy, bukan. Salah. Untuk enak hidup sendiri. Bukan. Membangun itu adalah ngomong tentang bagaimana ada sesuatu yang berguna. Fine. Mungkin kalau kita nggak sengaja atau apa, oke lah. Gitu. Namanya nggak sengaja. Dalam proses, ya bertobatlah. Atau kata-kata yang mungkin nggak mengandung stereotip macam-macam. Oke.
gitu. Tapi kalau itu sudah masuk dalam stereotip yang salah, bertobatlah kan itu. Kalau kamu menunjukkan bakal nggak ada bedanya dengan mereka yang ngomong sama itu. Nah, pertanyaan gini, kalau hari ini aku pintar matematika, mas, asal aku ngomong 1 tambah 1 sama dengan 3, iya kan? Terus kalian bilangnya apa? Terus dia bilangnya apa? Aku di les 5 jam sehari matematika. Percaya nggak? Tidak percaya loh. Gitu loh. Misalnya X sama 3 sama dengan 5, tentukan X. Nggak tahu. Misalnya. Ya apa caranya aku tahu kamu les? Ya apa cara, kok ada, ini bermerek sedikit ya. Kalau kalian tahu Surabaya namanya Kumon. Ya apa cara kalian tahu dari Kumon? Atau IF, gitu kan kalau Inggris. Mau ngomong I love you, ini ya apa caranya? IF, gitu. Apa caranya? Gak masuk akal kan? Gitu loh. Yang ada oke lah, kok misalnya, oh iya aku masih perlu belajar. Ya orang ngerti kan. Tapi kok kalau saya kan 3 tahun di sana selama SMA, mati gak kalian langsung? Jadi kayak apa sih fungsinya gitu loh. Dan kalau nggak ada fungsinya dan itu nggak menambah benar-benar hal gitu, ngapain dikurangi? Apalagi udah menyentuh stereotip yang memang nggak disukai. Bukan hanya itu, mungkin kibulan, mungkin apa tes respon yang nggak berguna, atau apa lagi perencanaan yang nggak guna, omongan-omongan yang mungkin nggak guna, gitu loh. Kita perlu kurangi semua. Buat orang mati, kan ngomong bahwa dari lidah orang itu dibangkitkan dan dari lidah orang itu tidak. Yang artinya jangan sampai gara-gara kita mengumpat, gara-gara apa gunanya gitu loh. Kalau kalian menunjukkan itu reaksi kaget, lah apa ayam kah apa kah? Saya belum terkenal untuk stereotype, gitu loh. Dan kalau memang stereotype sudah terlalu banyak, kurangi kata-kata yang lain, gitu loh. Karena memang kita nggak bisa hidup dengan perkataan seperti itu, gitu loh. Termasuk dalam kata-kata yang misalnya apa, mengasihani diri. Aku nih orangnya begini, aku nih orangnya yang gini, nasibku begini, capek lah begini. Aku orangnya nggak diberkati memang, aku memang orang sial terus. Itu kata hampa. Dan itu bertentangan dengan yang Tuhan mau. Tuhan kan ngomong bahwa yang paling najis adalah dari keluar dari mulut. Dan kalau kita mengakui diri kita adalah anak Tuhan, ya, ayo, I don't think so, juga ngomong ngono, gitu loh. Gak mungkin gue mau babi, kau gak mungkin kan, gitu. Gak mungkin kan. Atau kita ngomong dengan kata-kata apa gitu, gak mungkin kan. Gitu. Jadi maksudnya hari ini aku ngajari kepada kalian bahwa apalagi itu menjadi stereotip di sana kayak itu kata yang salah, kata-kata yang kurang membangun, ya udah bilang. Jangan kalian bergaul dengan orang seperti itu, kalian sama dengan mereka. Paulus sampai itu orang ngomong gini, bahwa kamu ingin obatin orang pemabuk, jangan jadi orang pemabuk. Berbaur dengan mereka, tapi tidak sama dengan mereka. Kalian boleh berteman dengan siapapun. Tapi satu hal yang harus ingat bahwa kata hampa ini nggak akan membangun, yang ada akan membuat kalian semakin jatuh. Dan kalian nggak ada bedanya dengan orang itu. Jadi hari ini kita bisa belajar gitu, bahwa ketika kita berhenti di kata ini terus, kekristenan kita nggak akan nambah. Karena apa? Mulut kita ini seperti punya level. Kalian mau hebat misalnya, kalian hebat gitu, misalnya kalian diurapi Tuhan dalam PAW, tapi ketika kalian turun meso, ketika kalian misalnya atau kalian mengumpat, dan apa bedanya dengan pezina? Sama-sama nggak mencerminkan kuasa Tuhan ya? Atau kepribadi Tuhan ya? Kalau kalian hebat hari ini PAW atau apalagi PAW kah atau apalagi sharing kah, atau kalian pelayanan apa, asyir paling senyum, paling ramah, paling ngomong nomor gitu, muiso no. Apa perasaan kalian ngerokok pisau lagi, orang tadi ketemu jemaat begini namanya miso apa keluar semua.
Menurut kalian gimana? Ini bertobat gak akan jadi bertobat, coy. Jangan ngomong dulu di gereja juga gitu. Ya kenapa harus ngikutin yang salah? Bukankah yang kita menjadikan dasar bukan gereja kok? Maaf. Dasar kita itu kok kalian ini gereja yang benar cuma satu. Apa namanya? Firman yang tertinggi itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Dasar itu paling tinggi adalah Alkitab. Bukan buku renungan, bukan buku tulisan pastor. Alkitab paling atas. Ya itu. Jadi mau gereja juga nggak sempurna, dia bisa salah. Kebutuhannya juga masih banyak sakit gitu loh. Termasuk di Evelyn bukan orang yang sempurna. Tapi hari ini kalau kita masih mencerminkan hal yang salah, itu kan menimbulkan stereotip dan orang kan berkata, oh nggak usah bertobat, dong si ini aja masih gitu. Ya simpel aja, hari ini pernah nggak sih kalian ngomong ke bos kalian yang benar-benar orang yang benar-benar sangat di atas, atau kalian ketemu presiden tiba-tiba miso? Nggak mau toh. Nah kenapa masih diwajarkan? Tiba-tiba ketemu Pak Prabowo, Pak makasih babi masuk ngono ayo. Gak mungkin toh. Aku ada contoh yang lain nih guys, aku nggak mau nyuruh banyak-banyak. Kebiasaan kok menurutku. Kayak gitu. Nggak mungkin toh. Jadi keluar semua yang buat bini kalian apa? Kayak gitu. Mulutmu kan menentukan kualitas hidupmu. Maka Tuhan berkata, Amsal pernah berkata kayak gini. Bentar ya guys, tarik nafas. Nah, jadi Amsal pernah berkata, harus jaga mulut. Gitu. Kita baca ya ayatnya ya. Di Amsal 13, ayat 3. Siapa memelihara mulutnya, ia menjaga nyawanya. Tetapi siapa yang bertindak ceroboh dengan bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Ya simple aja. Ayo, misalnya Ruben datang ke gubernur lah atau wali kota ya gitu, wali kota aja gitu. Ayo babi, mati kau, disunduk kamu langsung. Ya gitu. Ya sama, kenapa nggak mau? Aku tanya gitu, kenapa nggak mau sih? Bukan kata-kata yang umum dilakuin. Nah itu aku tanya kayak Richard. Ya, biar tidak batuk-batuk, tidak bercanda. bercanda. Ya, kalau misalnya ketemu Pak Menteri kah, Pak Wali kah, mungkin Pak Wali Kota masih terima lah ya. Ada beberapa stand up comedy pun juga gitu. Oke lah, anggaplah gubernur nih, wah gitu ya. Berani kayak gitu. Datang, halo babi gitu. Atau halo cantik gitu, berani enggak? Loh, kenapa nggak berani? Loh, itu juga dilakukan di banyak orang kok. Atas bawah. Loh, salah kita semua diperbolehkan. Kenapa nggak ngelakuin? Enggak dong. Etikanya tidak begitu. Etikanya tidak begitu. Lah kan dilakuin semua dari atas ke bawah, dari bosnya juga bisa mesot. Kenapa nggak boleh? Lebih tepatnya sih tidak pantas ya. Lebih tepatnya itu sih. Kalau misalnya kamu interview dari perusahaan, permisi Pak Babi gitu, ya mau nggak? Lo kan ini interview hari ini juga bisa percaya. Pokokku juga nginterview orang, tapi ngomongannya kadang juga nggak baik. Kenapa kamu nggak ngelakuin itu? Dia sering ngelakuin kok. Ya tidak pantas untuk dilakukan. Nah, iya kan kita tadi itu omongan itu tidak akan menambah sahas dalam hidupmu. Itu omongan itu nggak akan menambah kualitas bahwa kamu adalah qualified kan atau kan nggak qualified untuk benar-benar menunjukkan bahwa kamu lah anak Kristus. Of course, aku nggak ngomong tentang kesempurnaan. Kita masih belajar sama-sama. Tapi kalau hari ini kalian paham, masih mengeyel bahwa ini nggak apa-apa, bertobatlah karena hatimu terlalu keras. Kalau kalian nggak berani lakuin itu ke orang lain, ya udah jangan lakukan. Kenapa nggak mau interview? Kalian kan pernah juga salah, orang nggak sopan, orang nggak ngerti lah etika. Semuanya kenapa negatif? Yang interview aja juga paling besok.
sama teman-temannya kayak gitu loh. Jadi maksudku adalah gini loh, bahwa simpelnya bahwa apa sih yang kita lakuin itu menunjukkan identiti. Gampang berkata bahwa kita ciptaan yang baru. Kita meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi kalau hari ini aku ajak kepada kalian, ayo stop yang menjadi stereotype. Kalau kalian susah, ganti dengan buah-buahan. Kayak gitu ya. Mending baik daripada stereotipnya buruk. Mau pisang gitu juga kan. Lebih baik kan. Untuk mengurangi stereotip yang ada. Gak apa-apa. Kalau ada satu stigma bilang gini, loh kan yang penting nggak punya hati menghina. Nggak punya maksud hati menghina. Nggak punya maksud, berarti seperti itu, bos. Kenapa nggak kata yang lain? Ya perkataan kan gitu, buat apa kan? Gitu loh. Maaf, aku juga dulu pengasuh parah, guys. Dari SD bahkan, dari SD kelas 4 gitu. Sampai SMP 4 loh, sampai itu. Sampai aku bilang aku paling toksik Surabaya, PI. Aku ngomong kayak gitu dulu. Belum, ini aku tetap dengan satu sharing itu ya. Kenapa aku berhenti dari Meso juga? Karena ya itu, karena aku percaya satu hal ya, bahwa apapun yang terjadi, mulut yang percaya atau enggak, ketika kalian lakukan itu terus, kualitas mulut kalian itu nggak akan bertambah. Pasti kalian omongannya pasti kotor terus, percaya pasti downgrade. Coba kalian berhenti. Kan makin ya seperti tadi. Nah, kalian datang dengan apa? Permisi Pak. Oh iya Pak, gitu. Ya mau interview Pak, terima kasih Pak. Lah, kenapa bisa menaikkan kualitas hidup atau kualitas seseorang? Dia kan dari kata kan. Ya udah, kenapa nggak dijaga dari awal kata-katanya? Kenapa harus sampai orang tertentu ini? Kenapa hidup kita harus susah dengan membeda-bedakan tiap orang gitu loh, dengan kata-kata yang spesial? Apakah kekristenan kita buron? Of course, kalau kita ngomong tentang kesopanan yang lebih atas dengan kata yang lebih sopan, iya. Tapi kalau misalnya ini kata yang memang nggak penting harus ada di sana, ngapain capek-capek di, oh ya ke temen nggak boleh boleh meso ke atas ada, ngapain capek-capek? Kenapa nggak semua? Nggak asik kok. Ganti lah, bintang Thailand lah. Yang lebih mau ngosip aja bisa pakai nama buah-buahan, si ampel itu loh. Kayak gitu loh maksudnya. Bahwa Tuhan cuma ngomong bahwa dari satu KT, aku bisa ngomong ya, aku cerita ya. Aku kelas 4 itu 4 SD, itu aku mulai main satu game. Oke, namanya Dota. Kayak gitu. Nah, jadi itu aku dulu awal tuh kelas 4 atau kelas 3 gitu, aku lupa. Ya, itu gara-gara guru les ngejak gitu. Jadi kecanduan gitu ya. Nah, di menit 0 ke 1 atau 0 ke 2 gitu ya. Aku tuh ngomong, noob gak gitu, belum apa-apa, gitu ya, belum kerja, belum apa, gitu kan, belum ngapa-ngapain, belum main, belum apa, belum ada miniannya dan lain-lain, noob gitu, besok main lah apa, besok semua. Jadi kalau maksudnya kayak buat apa, holy shit lah, apalah, apa lagi, tumpatan apa, Jesus kah, apa lagi, buat apa, buat keren, enggak. Lebih kita rohani mana dengan kata tiba-tiba tengah-tengah ngomong haleluya, lebih kita haleluya kan. Kayak gitu loh maksudnya kayak gak penting. Gue nggak kata-kata nggak penting yang bisa menurunkan kualitas hidupmu suatu saat kapanpun. Kamu nggak pernah tahu loh. Dan aku cerita satu hal lagi ya, bahwa aku lanjutin dulu sama cerita satu lagi. Kayak kali ini benar-benar sebuah kebodohan yang sangat amat bodoh gitu ya. Yang saya satunya gitu. Jadi kayak aku cerita, aku tuh SMP tuh gitu, jadi meso sampai kok aku sampai heran belajar dari mana nih bocah gitu. Bener-bener setoksik itu, bener-bener setiap, bukan lagi setiap imbuhan kata ya, nggak ada sensor-sensoran kayak di pleset-plesetin kayak sekarang, nggak ada, langsung keluar sama Bonbin ya kan. Setiap kata, bukan lagi setiap kalimat, setiap kata itu pasti ada. Terus belum masuk geng-gengan aku, ya kayak gitu loh. Nah, kamu mau denger saya nggak bisa ya sekarang ya, terlalu tua, nggak terlalu bawa kemana-mana gitu. Itu berlanjut sampai kelas 6, sampai SMP, belum tahu kita fotografi lagi, udah komplit sudah kayak gitu. Tapi kelas 8 tuh aku boleh begini begitu. Jadi mulai aku gigit di dagu, aku mulai meso, lama-lama sakit sih, tapi ya berhenti kayak gitu.
tapi dimulai dari disensor gitu cuy, gitu gitu sih kayak gitu dulu SMP. Sekarang nggak relevan cara itu rasanya. Itu dulu waktu kecil ya, 10 tahun lalu, wah 13 tahun lalu, wah sekalian ya. 13 tahun lalu, wah sekalian. Nah itu ya, tapi maksudnya aku bilang bahwa ya aku ngerti karena itu menurunkan kualitas hidupku. Dan aku nggak ngomong, aku nggak bisa ngomong bapak, aku nggak bisa ngomong aku anak Tuhan. Tanda kutip ya, ini ngomongnya tanda kutip ya. Kayak gitu. Bukan berarti kalian bilang bukan anak Tuhan, bukan. On progress gak apa-apa. Cuman prinsipku cuma satu, bahwa aku mau mencerminkan apa yang papaku sering ngomong. Gitu. Ada satu kisah terakhir sebelum kita selesai dari Eric itu. Kayak apa namanya, kayak aku tuh satu praktikum di sekolah, di kuliah gitu ya. Praktikum coding. Oke. Kalau kita error tuh selalu nulis sesuatu untuk menunjukkan apakah ini errornya di mana. Itu atau errornya apa. Gitu ya. Nah, aku biasa sih nulis masuk Pak Eko lah gitu. Bisa aku nulis masuk Pak Eko gitu. Kalau nggak tes gitu. Dulu zaman kan. Gitu. Enggak asal lole ya, gitu-gitu gitu. Lah gitu-gitu. Itu kayak mantap gitu. Tes 1 2 3 gitu-gitu. Ini kan cerita ada teman satu lesku, ngamuk-ngamuk dengan pisu-pisuannya mantap. Nah, ini kan bisa guyu aja. Kayak gitu. Kenapa gitu? Aku dinolkan. Atau dibagi dua gitu nilainya. Gara-gara apa? Ketahuan dia nulis tulisan di programnya itu kalau masuk tulisannya kayak cantik gitu. Masuk gitu. Gitu juga. Kenapa? Fungsi asapnya aku juga tahu pasti itu bisa masuk kok. Kenapa nggak? Ya kembali lagi bahwa itu nggak pantas. Nggak sesuai dengan, nggak qualified bahwa kamu anak yang benar gitu kan. Apalagi nggak tempatnya pas, case-nya nggak tepat lagi, etikanya nggak tepat lagi ya. Ya ngapain kita harus mengkondisikan hal yang nggak tepat gitu loh maksud. Ngapain kita capek-capek harus, kalau udah kelepasan kayak gitu kita nggak bisa tutup mata kan, dan lipat tangan dan berdoa kan. Kenapa kita nggak atur dari awal kita hidup dengan benar? Kenapa kita harus menangani mengkondisikan? Kalau misalnya kita dari awal nggak perlu kondisikan hal yang kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalau kita pengen hidup sesuai dengan Kristus mau, hidup kita benar, ya kita mulai jaga dari mulut kita dulu. Masih ada enggak kata-kata hampa? Masih ada enggak kata yang salah? Masih ada enggak kata-kata yang masih salah ngomong? Kata-kata yang enggak membangun seseorang. Oh, bukan berarti kita enggak. Kalau membangun mungkin lebih susah ya. Mungkin kita nggak sengaja masih. Ya oke lah. Tapi apakah ada kata-kata yang masih stereotipnya buruk gitu loh? Kalau ada yang gray area, dijauh aja. Kalau kata itu nggak menambah sesuatu, misalnya contoh, ya kalau kalian memang ada ya guguk lewat ya anjingnya lucu ya, jangan takut, ngomong aja gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa kata anjingnya kalian ini sangat menyakitkan dan kelihatan musuhi orang suatu saat, ya berhentilah, carilah kata guguk, dogi, atau Denny ya salah. Itu maksudnya kembali lagi bahwa ya itu ya. Jadi maksudnya kita bisa plesetin lain aja yang lebih enak. Maksudnya yang kata aslinya kita plesetin aja. Bukan misalnya yang kita plesetin untuk kata hampanya. Jadi sekali lagi kata hampa itu kata yang sia-sia, yang tidak berguna dan hanya untuk bukan berarti kalau kita mau bertambah-tambah misalnya kayak ada yang misalnya pakai misalnya beberapa daerah ya itu terserah, itu ciri khas terserah. Tapi kita ngomong tentang hari ini yang tidak berguna dan menurunkan kualitas hidup. Oke, jadi tak tekankan ya, jangan sampai kalian ngomong akhirnya kan ngomong beta nggak disalah, ya kan? Kadang kan kayak nada yang salah. Itu kan kata iya, tapi kan itu ciri khas juga ya, kayak gitu. Misalnya kayak Indonesia itu pakai, kalau Jawa pakai misalnya pakai o kayak gitu. Itu apa silakan gitu loh. Tebeh, misalnya kalau orang Kediri kan gitu, bayu gitu, kayak gitu-gitulah, buaya lah, nggak masalah. Tapi ketika itu menjadi hal yang menurunkan kualitas hidup, apalagi di kalangan Kristen, tolong di stop. Apalagi di devil ini, rubahlah dari akal. Jangan sampai kita mencerminkan kayak it's okay berdosa di hidup, gitu. Jangan. Gitu. Kita terima orangnya, kita tolak dosa. Gitu ya. Jadi kita ingetin sama-sama diri kita. Ya, Erik. Oke. Nah, kita tutup dalam doa. Thank you Bapak atas
firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini benar-benar bisa tertancap dalam hati kami Tuhan, biarlah kami bisa pegang itu dalam kehidupan kami supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah bagi kami yang masih belum bertobat dari kata-kata hamba ini Tuhan, kiranya mereka bisa bertobat dan terus menjadi semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Foto-foto.